Siberkreasi Talks. Siberkreasi Talks. Halo netizen asik Indonesia, perkenalkan nama saya Roy Abimanyu, biasa dipanggil Roy. Sehari-hari saya bekerja sebagai Direktur Operasi di Daksa Adidata, perusahaan komunikasi digital. Kali ini saya diminta oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi untuk bicara tentang nasionalisme di ruang digital. Bicara nasionalisme, dalam pandangan saya ada 4 konsep yang selalu terkait. Pertama, kata nasionalisme itu sendiri. Ini adalah sebuah ide dan kekuatan politik yang berpendirian bahwa sebuah negara harus berdasarkan sebuah bangsa. Sebaliknya, sebuah bangsa harus memiliki struktur negara. Konsep kedua adalah patriotisme, rasa atau sentimen cinta tanah air. Setiap dari kita tentu akan selalu rindu kampung halaman, kota asal, atau kalau sedang di luar negeri, rindu tanah air Nusantara Indonesia. Patriotisme membuat orang mau berkorban ataupun berderma untuk tanah airnya, kampung halamannya. Karena itu, patriotisme memudahkan kita menerima konsep nasionalisme. Konsep ketiga adalah kedaulatan. Ide kedaulatan adalah hak paling mendasar untuk menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan cita-cita kita. Dalam konteks globalisasi, kedaulatan lebih dekat dengan penguasaan dibandingkan kepemilikan. Kemudian konsep keempat adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kondisi bebas dari kungkungan, bebas dari penindasan. Kemerdekaan memungkinkan kita mewujudkan cita-cita kita dan menegakkan kedaulatan kita. Nah, untuk nasionalisme di ruang digital ada beberapa perspektif yang harus kita pahami. Setidaknya ada 3 perspektif strategis yang boleh kita ambil bersama. Perspektif pertama, kita harus jadikan ruang digital sebagai media perekat bangsa. Mari kita jadikan konten-konten di ruang digital kita berperan yang sama dengan tulisan-tulisan para pendiri bangsa kita di media cetak awal abad 20. Membentuk kesadaran nasional, membentuk imajinasi nasional. Sebentar dulu. Apa sih yang kita sebut dengan ruang digital? Banyak ahli dan pengamat berfokus kepada internet, media sosial, dan seterusnya. Kalau saya ingin menyoroti dari perspektif kebangsaan. Jaringan yang terbentuk oleh sambungan internet yang menghubungkan 203 juta orang atau 75% warga Indonesia. Ruang ini terhubung dengan hampir 200 juta ponsel pintar, 150 juta komputer pribadi, dan 170 juta akun media sosial. Jadi inilah yang sesungguhnya bisa kita sebut sebagai ruang digital untuk kebanyakan orang. Nah, perspektif kedua, kita berbicara tentang kedaulatan di ruang digital. Mungkin terdengar kuno, kita memang perlu menggunakan makna kekinian dari kedaulatan, yaitu penguasaan. Ruang digital kita berada di dalam rimba kepemilikan intelektual dari luar negeri, dan perangkat kerasnya jelas banyak yang bukan berasal dari Indonesia. Karena itu, kita kuasai ruang digital kita, ruang digital Indonesia dengan karya kita, dengan kebudayaan kita. Bentuknya banyak. Teman-teman bisa menjadi pencipta atau produsen konten yang bercerita tentang segala aspek kehidupan di Indonesia. Bisa juga berupaya mendapatkan dukungan pemerintah, seperti fasilitasi bidang kebudayaan dari Kemdikbud. Atau bahkan langsung berkarya dan mendapatkan nafkah dari portal-portal seperti YouTube, Karya Karsa, dan seterusnya. Jangan lupa, Siberkreasi baru saja melakukan kompetisi berhadiah jutaan rupiah untuk komik, podcast, dan video TikTok. Nah, perspektif ketiga, apa sih tujuan dari nasionalisme di ruang digital? Melihat yang telah saya sampaikan, saya merasa perlu untuk mengusulkan perspektif ketiga ini yang berupa tujuan hidup bersama cerdas, adil, dan sejahtera. Tapi apa benar itu memungkinkan? Mari kita bandingkan potensi ekonomi ruang digital kita dibandingkan negara-negara ASEAN pada tahun 2025. Menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Co. untuk tahun 2020, diprediksikan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar atau setara dengan 1.764 triliun rupiah. Wow, ini jelas lebih besar daripada negara-negara lain menurut riset yang sama.
jauh di atas Thailand yang hanya 53 miliar dolar, Vietnam yang 52 miliar dolar, Filipina yang 28 miliar dolar, atau bahkan Singapura yang hanya 22 miliar dolar. Nah, dari ketiga perspektif strategis tadi dan juga potensi ekonominya, sudah saatnya kita meningkatkan karya dan kebudayaan kita di ruang digital. Mari kita kuasai, wujudkan kedaulatan dan kemerdekaan kita di ruang digital Indonesia. Terima kasih.